tapi setelah itu di kantor urusannya lain. Nah, seperti itu, tapi kafah meninggal mutakin. Ini barangkali menjadi modal kita kalau kita melihat saudara kita muslim sudah melakukan hal-hal yang ini contoh tadi, saya tidak berkeinginan ada hafid atau bisa yang berbuat sesuatu yang sangat luar biasa bertentangan dengan apa yang kita. Nah, kemudian yang terakhir, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini ada sesuatu yang luar biasa dari bahasa modern tadi. Kesimpulannya kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, jadi modern itu orang yang sukses di kekinian tadi. Orang sukses itu apa indikasinya? Di dalam surat Asr, yaitu orang yang beriman, yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu yang utamanya adalah melakukan sholat, mengerjakan infak, melakukan infak, kemudian berorientasi hidupnya, berinteraksi dan berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah orang modern. Jadi kembali, orang modern saya sebut sinonimnya juga orang sukses. Siapa orang sukses? Orang yang melakukan sholat, melakukan amal soleh, dan di dalamnya sholat, membayar infak atau memberikan infak, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi mudah-mudahan anak-anak sekalian jangan sampai, oh ya sedikit tambahan karena ini penting dan ini selalu terjadi, ini penting. Saya ketika mendirikan pesantren ini, saya punya konsep yang saya sebut satu pipa. Satu pipa itu dimulai dari sekolah aman kanak-kanak sampai dari sarjana yang punya kompetensi untuk terjun di masyarakat, itu satu tempat. Kenapa? Karena saya tidak ingin kejadian atau fenomena yang terjadi di luar, yaitu yang disebut mantan santri. Jadi kalau sudah disebut mantan santri, naudzubillah min dzalik, saya lebih baik mendengar orang cerita, Pak, si fulan itu mantan preman. Itu saya masih hati saya bersyukur luar biasa. Ketika menyebut mantan, tapi sangat sedih dan luar biasa, bahkan tersinggung. Apalagi kita buat pesantren, ada fenomena mantan santri. Mohon maaf, hari ini kita punya anak masih aktif di sini, masih dikuyak-kuyak, masih kalau nggak sembahyang masih dipukul dan sebagainya, maksudnya dibura-bura, dikejar-kejar. Tapi setelah lulus dari sini di wisuda, masya Allah, yang hafal-hafalan hati-hati, murojaahnya sudah tidak mau. Kira-kira ketemu lagi setahun, nggak mau murojaah, nggak mau taksi dan sebagainya, apa yang terjadi? Hafalannya sudah hilang sama sekali. Ini yang tidak ingin. Nah, kemudian itu yang antara lain. Kemudian yang kedua adalah yang tentang tadi mantan santri. Nah, kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan pendidikan tadi. Pendidikan itu sebenarnya ada 3 pilar yang memang harus kita amalkan kepada anak-anak kita, khususnya pada lembaga pendidikan. Pesantren, khusus pesantren ini bisa menjalankan 3 pilar ini. Yaitu pilar pertama yang disebut pendidikan karakter. Jadi saya berangan-angan dari satu pipa tadi, dari TK sampai aliyah itu saya sebut pendidikan karakter. Jadi di dalam ini anak-anak betul-betul dengan kurikulum Al-Quran itu dijadikan orang yang punya akhlak karimah yang luar biasa. Yang di dalamnya seperti sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Nabi, yaitu ada sidik, ada amanah, ada fatonah, ada tabligh. Bapak Ibu sekalian, tabligh itu di era modern ternyata dulu waktu saya sekolah, tabligh itu hanya diartikan orang yang menyampaikan. Tabligh itu menyampaikan. Tapi hari ini ternyata tabligh itu luar biasa. Apa yang disebut tabligh ternyata orangnya itu pertama itu adalah orangnya harus memiliki komunikatif, sifat komunikatif. Kemudian inovatif, informatif. Ya. Kemudian ada yang luar biasa di dalamnya. Misalnya itu apa? Orangnya punya sifat transparan di dalam tabligh itu ada
Kemudian ada yang terakhir yang luar biasa sekarang namanya akuntabilitas. Orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi TK sampai SMA itu pendidikan karakter ini harus diberikan. Nah baru lanjutannya di S1 saya berharap kompetensinya baru ada yang disebut pilar kompetensi. Mau jadi apa? Jadi ekonom, mau jadi teknokrat, mau jadi politikus, di sini mulai kita ajarkan di tingkat setelah karakter terbangun. Jadi jangan berharap korupsi akan hilang kalau karakter ini tidak diberikan. Dengan cara apa aja sampai dengan peraturan-peraturan tidak akan selesai. Jadi yang terakhir yaitu pilar yang disebut literasi. Jadi kalau dulu bahasa literasi itu artinya orang punya kemampuan membaca dan membaca. Nah ini lebih luas literasi itu dengan memandang, melihat dan sebagainya, ini menjadi suatu. Saya kira demikian dan terlalu panjang nanti saya mohon dimaafkan dan saya bagi orang tua wali santri saya ucapkan selamat, tolong menjaga anak-anak kita karena anak-anak banyak yang siswa akhir yang akan meninggalkan sekolah ini, jadi tolong dikawal. Kalau memang di luar tolong sesuaikan pendidikan yang masih bisa kondusif dengan anak kita. Karena apa? Oh iya ini terakhir ini. Mohon maaf ini terpaksa saya sampaikan. Karena ini pesan dari pengalaman pribadi tadi. Jadi di luar itu yang jadi santri ketika di luar itu kalau kita ketemu sesuatu tempat yang baru, ini fenomena yang terjadi akan menjadi mantan santri tadi. Kenapa demikian? Ternyata kalau anak kita tanyai, kenapa? Dia akan mengatakan saya menyesuaikan diri dengan kondisi. Anak santri sekolah di luar menyesuaikan diri dengan keadaan di luar, habis santrinya. Maka saya pesan pada anak-anak sekalian, kita harus mengkondisikan diri kita di alam luar. Anak muslim, anak hafiz, itu yang harus diberikan pada daerah atau milieu di luar. Jangan kalian yang menyesuaikan diri dengan luar, akhirnya habis. Tapi kalian harus mengkondisikan diri. Bila perlu ngajak orang lain untuk menjadi diri kalian. Saya kira demikian. Ya, mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Fahru Rozi Ansor BSH-MA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati bi fadlihi fatsal ghayat adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha ad-din wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. ثم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. ثم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمل ترونها. ثم الحمد لله الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. Amma ba'd, yang saya hormati pendiri pewakif pesantren ini, Bapak Tony Rahimahullah Ta'ala, Ustaz kita Ustaz Reza, Ustaz Daniar, para asatidah, ustazah, semua yang hadir hari ini, anak-anak sekalian, para wali murid yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perwakilan dari Kementerian
Pendidikan, Kementerian Agama, Ustaz-Ustaz sekalian. Ini kali kedua kami berdiri di tempat ini, Masya Allah, dengan suasana yang Alhamdulillah terus dalam keberkahan. Haykum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita diizinkan untuk membersamai para pejuang-pejuang Allah, membersamai hafadzul dzikr, para penghafal-penghafal Al-Quran. Allah turunkan dalam Al-Hijr ayat ke-9 satu ayat yang membuat kita harus percaya bahwa tidak akan pernah habis menghafal Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini ayat paten. Pencetaknya bisa dari mana-mana saja. Dari Trubus Iman di Grogot, dari pesantren apa di Jakarta, dari pesantren apa di Makassar. Pencetaknya bisa dari mana saja. Mau dari Sudan, dari Gaza, dari Irak. Pencetaknya dari mana saja. Tapi kesempatan menjadi pelaku dalam pencetakan penghafal Quran itu yang berat. Entah jadi walinya, entah jadi ustadznya, entah jadi kiainya, entah jadi penceramahnya. Saya enggak membersamai anak-anak di setiap menghafalnya seperti Ustaz Puji. Saya mungkin tidak bisa membersamai seperti Ustaz Reza, tapi kehadiran saya hari ini di tempat ini demi Allah untuk membersamai para pencetak-pencetak penghafal Al-Quran. Karena kita tidak tahu tadi mana di antara mereka yang hakikatnya sudah sampai pada ikhlas, mukhlisin, mana yang sekedar muslimin. Makanya ayat tentang muslimin, saya ingin menambahkan sedikit tentang yang disampaikan pimpinan tadi, tentang Islam, iman, ihsan, sampai ikhlas itu sendiri. Itu bukan cerita beliau saja, ini hadis. Di sini kita mengenal Islam. Hadis Muslim, saya S2, S3 saya ketika kemudian di pasca sarjana, hadis yang kelihatannya remeh arba'in nawawiyah, ketika kami disuruh presentasikan satu persatu dari sudut pandang yang berbeda selain yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian orang-orang datang, teman-teman saya dari Ghana, dari Kenya, ada dari Irak, macam-macam berpresentasi. Setelah kita presentasi semua, lalu kita diluputkan oleh satu hal. Semuanya dapat ilmu, semuanya dapat manfaat, sudut pandangnya beda-beda. Lalu kita ditampar oleh pengetahuan syekh yang sangat sederhana. Beliau mengatakan, tahukah kalian, ikhwas kalian? Kata syekh, anak-anakku sekalian, ini profesor, doktor di bidang ilmu hadis, S1, S2, S3-nya di Madinah, kemudian jadi dosen. Tetap persentase jauh banget, ngambil dari Ilal At-Tirmidzi, ngambil dari syarah, ya, beberapa syuruhat ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil, banyak. Kita lupa hal yang sederhana. Kata Rasulullah SAW, Umar bin Khattab datang, duduk bermajlis bersama Rasulullah, bersama para sahabat yang lain. Lalu kemudian kata Umar, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis sya'r, la yura minhu athar safar. Kata Syekh, hal sederhana yang paling kalian luput dari 40 sekian hadis dari Arba'in Nawawiyah, lalu kalian lupa satu hal yang paling sederhana, yang paling mendasar dalam kehidupan Islam, iman, ihsan. Beliau menjelaskan, kita tahu dari mana Islam itu tingkatan paling rendah. Kita tahu dari mana iman setelahnya. Kita tahu dari mana ihsan setelahnya. Dari Allah. Lewat siapa dia utus? Lewat malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang manusia. Lalu datang pada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ittala'a alaina. Kami lagi kumpul dengan sahabat-sahabat kibar, Abu Bakar, Umar, Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Utsman bin Affan. Para sahabat lagi ngumpul, tiba-tiba kata Umar, ittala'a alaina rajul, keluar salah seorang, syadidu bayadis siyab, bajunya tuh putih sekali, syadidu sawadis sya'r, rambutnya hitam sekali, la yura minhu atharus safar. Kami nggak kenal dia nggak pernah ada di majelis kita. Ini yang tadi saya katakan, Pak, saya tuh ingin jadi orang yang membersamai saja sudah cukup, Masya Allah. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, Al-Hijr, dan kami yang akan menjaganya. Kalau saya tidak bisa menjaga Al-Quran,
Di daerah Kalimantan, hadirnya saya di sini bagian dari penjagaan. Ceramah saya diamalkan oleh anak-anak. Ceramah saya didengarkan oleh wali murid yang bisa jadi masih punya anak-anak lagi setelahnya. Masukkan lagi ke tubuh iman. Yang satu sudah alumni, yang satu baru ngafal lagi. Itu bagian daripada tugas saya. Ittala alaina. Nggak semua kita harus jaga gawang. Mungkin ada orang yang seperti saya, yang kata Umar, Tala alaina rajul syadidu bayadis, ya. Datang orang yang kita nggak kenal. Bapak Ibu mungkin nggak kenal saya. Mungkin para santri nggak tiap hari bersama saya. Terakhir 3 tahun yang lalu kan. Saya coba mau ingetin. Coba angkat tangan yang waktu 2018 saya ceramah di sini wisuda angkatan pertama itu sudah jadi santri. Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih ada nggak kenangan yang tersisa? Masih ada. Mudah-mudahan masih ada ilmu yang tersisa ya nak ya. Inilah dalam Islam subhanallah. Dan ini yang luput Bapak Ibu sekalian. Kita bahas hadisnya, kita lupa bahas orangnya. Jadi kami waktu presentasi S3 itu bahas hadis Arba'in Nawawiyah. Hal yang kalau kita bilang ya mohon maaf ya, kita di S2 waktu itu di pasca kita bilang, aduh ngapain sih Arba'in Nawawiyah? Nggak ada kitab yang lebih membanggakan bahwa kita alumni pasca sarjana begitu Syekh. Sampai teman saya orang Kenya itu paling ceplos kalau ngomong nggak ada ininya lah. Dia ngomong kayak gini, Syekh kamu meremehkan, ini saya hafal dari SD Syekh Arba'in Nawawiyah, kok harus kitab ini yang kita bahas? Kata Syekh, sudahlah bahas dulu, pekan depannya kita ketemu. Lama semua persentase bahas inti hadisnya. Semua lupa bahas orangnya. Karena isi nggak akan ada kalau nggak ada orang, Pak Kiai. Siapa yang bawa itu ilmu Islam, iman, ihsan? Jibril. Yang menyamar jadi siapa? Jadi seorang manusia. Ini riwayat berbeda. Dia mengatakan Dihyatul Kalb. Dihya al-Kalbi itu seorang sahabat Rasulullah yang sangat sering safar. Ya, kira-kira seperti kalau zaman sekarang ya seperti ustaz-ustaz yang terbang kanan terbang kiri gitu, yang nggak bisa diem kayak saya ini. Kemarin Jakarta, kemarin Semeru, tiba-tiba udah di sini. Ya, orang-orang di Instagram tuh pada heran, loh kemarin masih di Semeru, sekarang udah di Grogot. Iya. Ada yang sampai komen tadi waktu saya video anak-anak wisuda, Ustaz lagi di mana? Di Grogot. Ada yang bilang titik batu bara Ustaz. Memang gimana bawa batu bara pulang? Iya. Masya Allah. Nah, kita luput di situ subhanallah. Padahal kalau kemudian Allah tidak mengutus Jibril lalu seperti orang yang datang subhanallah. Kenapa Jibril? Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Allah sangat bisa memberikan ilmu tentang Islam, apa itu Islam, iman, apa itu iman, ihsan, apa itu ihsan, lewat wahyunya pada Jibril. Sangat mungkin. Tidak perlu Jibril menyamar jadi manusia untuk kemudian masuk dalam majelis ilmu Rasulullah bersama sahabat-sahabat lalu diceritakan hadis ini. Tidak perlu. Jibril bisa langsung bisiki Rasulullah, bisa langsung datangi Rasulullah. Tapi itulah peran pentingnya orang manusia. Yang nggak boleh kita lupakan bahwa bisa jadi gara-gara perantara orang itu kita jadi orang. Gara-gara kesuksesan seseorang kita jadi orang. Tadi pagi demi Allah, saya cerita dengan Ustaz Daniel di rumahnya. Saya katakan, Ustaz, saya tuh dulu lulusnya bukan di Sudan, Ustaz. Saya lulusnya itu di Libya. Kalau saya jadi ke Libya, saya mungkin jadi adik kelasnya Ustaz Adi. Saya cerita sama Ustaz Adi, Ustaz, saya dulu itu Ustaz, waktu saya undang dia ke Goa dan setelahnya saya datang ke Al-Ihsan, Masjid Al-Ihsan di Bekasi. Saya cerita sama Ustaz Adi, Ustaz, saya tuh dulu hampir jadi adik kelas antum. Terus beliau bilang, kok bisa? Saya bapak Muhammadiyah, ibu Muhammadiyah. Saya dapat tazkiyah untuk ke Libya lewat jalur Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Kata Ustaz tadi, loh kok gak berangkat? Ceritanya seperti ini Ustaz. Yang tadi pagi saya ceritakan singkat pada Ustaz Daniel. Saya katakan, Ustaz, waktu itu saya lulus. Saya tahun pertama ngabdi di Gontor 6. Saya LIC bagian bahasa. Memang dari kelas 5, kelas 6 saya bagian bahasa. Ngabdi Gontor 6 saya bagian bahasa. Tahun kedua saya mau keluar, Ustaz Sujai bilang, kamu kan nunggu Madinah Ustaz. Katanya nunggu Madinah, mau nunggu di mana? Saya bilang di rumah aja Kiai, sambil saya nyari-nyari kampus. Kata Kiai jangan, di sini aja, nunggu pengumuman Madinahnya di sini. Setahun nunggu. Baik. Alasan Kiai, karena kita mau buka kampus. Disitulah awal pertemuan saya dengan Ustaz Daniel.
yang membuat saya lebih akrab ke beliau ya buat kampus itu di Gontor 6 ekonomi Islam. Diangkatlah saya jadi bagian akademiknya, yang ngurus dosen, yang ngurus perizinan, yang bolak-balik Gontor, Ponorogo, Magelang, Ponorogo, bolak-balik Magelang, Jogja, jemput dosen. Itu tugas saya, nyiapin rumah guest house. Telepon Ustaz dari Ustaz, Prof ini udah di mana? Ustaz, Prof ini udah di mana? Itu tugas saya. Ke kos-kosannya Ustaz Danihan dulu di Jogja sama Ustaz Eko. Itu tugas saya dulu. Sambil nunggu apa tadi anak-anak? Madinah. Belum keluar Madinah, keluar Libya, Tripoli. Namanya Kuliatul Dakwah wal Ulum Al-Islamiyah. Itu nama kampusnya. Biayanya semua 100% dari Gaddafi, presiden Libya yang dulu. Keluar Libya. Saya sudah semester 2 masuk 3. Tinggal nunggu hasil ujian semester 2. Semester 1 saya paling tinggi nilainya. Kamu lihat nilai saya 4. Saya bingung. Ustaz Sujai bilang, Libya bukannya ada konflik Ustaz gini dan seterusnya. Saya sudah mau keluar ini. Saya udah bilang dalam hati saya nggak bisa saya di sini terus. Saya harus keluar. Gimana caranya? Saya datang bujuk Ustaz Sujai. Pertama kali suruh pulang, kedua kali suruh pulang, sampai 6 kali saya datang. Bolak-balik Ustaz, boleh nggak saya izin pulang Ustaz? Nggak boleh. 6 kali. Yang ke-6 baru kemudian saya tanya, Ustaz, saya mau ke Libya Ustaz. Udah lulus Ustaz. Mau diizinkan Ustaz. Ini pengaruh seseorang. Apa yang terjadi? Masih dilarang. Lalu kemudian ajaib Ustaz Sujai ya, bilang, kalau gitu kamu telepon Ustaz Syukri. Saya teleponkan, bicara dengan Kiai. Kalau Kiai Syukri izinkan, saya izinkan. Kalau nggak diizinkan, mohon maaf Ustaz, ini terakhir Ustaz datang ke tempat ini minta untuk keluar dari santren. Baik Pak Kiai, saya iyakan. Ditelepon Pak Syukri, rahimahullah, sudah meninggal. Nah, inilah yang saya katakan, perantara Kiai Syukri lah. Mungkin Kiai Syukri nggak tahu bahwa orang yang berapa tahun? 14 tahun yang lalu yang dia telepon, mungkin dia tidak lihat saya. 14 tahun yang lalu mungkin ketika kemudian saya berbicara dengan, mungkin bagi Pak Kiai Syukri enggak, tapi inilah amalan Kiai Syukri yang berjalan kemana-mana. Itulah yang tadi saya bahas, ittola'a alaina. Ada orang nggak terkenal, nggak dikenal, tapi mungkin pengaruh orang dia jadi terkenal. Ada selalu orang-orang yang membawa kebaikan pada orang-orang yang terlupakan. Dan Kiai Syukri telepon saya, ada Pak Jai, Ustaz Sujai itu pengasuh pondok, Kiai Syukri pimpinan Gontor. Hanya Kiai Syukri, Pak Jai bilang, Kiai ini yang Ustaz Fakhrul Razi sudah 2 tahun di Magelang, tapi mau keluar. Janjinya nunggu Madinah, Madinah belum keluar. Tapi sekarang izinnya ke Libya. Katanya sudah lulus, ada hasil pengumumannya. Saya dikasih berbicara, gemetar tangan saya, Kiai Syukri. Betapa besar di bawah beliau. Saya bicara Kiai, izin Kiai saya Fakhrul Razi dari Makassar, lulus di Libya, nunggu Madinah belum keluar Kiai. Pertanyaannya saya, kamu mau ngapain di Libya? Mau kuliah Kiai. Apa yang kamu ingin dapatkan dari itu? Saya langsung to the point, saya katakan, saya mau ngafal Quran Kiai. Mau hafal Quran? Kenapa nggak bisa di belakang? Saya katakan, mau ngafal Quran yang cari sambil nyari sanadnya Kiai. Kemudian Pak Kiai agak diem beberapa detik, setelah itu lalu kemudian dia mengatakan, kamu jadi kamu mau hafal Quran? Saya bilang, insya Allah Kiai. Saya mau hafal Quran Kiai. Izinkan saya berangkat dan insya Allah saya akan membunyikan Al-Quran. Saya katakan seperti itu. Kiai mengatakan, ya dimanapun kamu berada, ingat di jidatmu ada tulisan PM. Itu yang diingatkan saya. Pondok modern di jidatmu. Ya, dimanapun kamu berada, ya sudah, kamu boleh pulang. Ya. Nanti minta kesini ijazahnya datang, nanti saya tanda tangani. Ijazah saya masih di Gontor. Datang saya Bapak Ibu sekalian, nggak ketemu Kiai Syukri, nggak ketemu. Sampai beliau meninggal, saya nggak sempat ketemu kecuali waktu saya datang ke Gontor yang Ustaz Daniel masih sekretaris pimpinan yang untuk urus anak-anak MOU Gontor di sana. Nggak ketemu. Tapi subhanallah, sekarang berapa ratus pesantren saya datang untuk wisuda tahfidz Qur'annya. Berapa ratus alumni para penghafal Quran yang saya bawa ke Sudan untuk lanjut kuliahnya. Berapa banyak yang saya uruskan ke Azhar untuk lanjut kuliahnya dari penghafal Quran. Berapa kali saya bawa penghafal Quran bertemu dengan menteri, bertemu dengan DPR, untuk memberikan kepada mereka gambaran bahwa anak penghafal Quran itu layak dapat beasiswa.
Dari mana? Ada seorang yang mungkin kita anggap biasa perannya, datang bawa informasi, datang memberi izin, datang memberikan kepada kita maklumat. Itulah Quran. Terkadang kita tidak bisa jadi penghafalnya. Terkadang mungkin anak kita nggak bisa jadi penghafalnya. Wong anak Nabi saja belum tentu jadi. Kan'an, Ibnu Nuh, yang kemudian kafir dan tidak mengikuti anak ayahnya. Tetapi ada perjuangan-perjuangan yang kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaganya. Cara Allah menjaganya yang dititip ke santri musliman, dititip ke santri-santri yang lain di Gaza, dititip ke Yaman. Semua berusaha untuk menjadi orang yang berperan, menjadi perantara di jalan Allah. Makanya Jibril gak ketahuan, datang duduk. Iya, saya praktekkan cara duduknya. Saya izin ya, nanti kameramen ikut aja. Saya izin di sini, gak apa-apa. Kotor gak masalah. Kita lihat ya, Jibril itu datang dari jauh. Ittala'a alaina. Kemudian dia langsung datang ke depan Rasulullah. Cara duduknya ini cara duduk ini khususnya anak-anak yang mau setoran Quran. Ya. Kalau antum mau hafalan yang kuat, jangan duduk bersila. Ini saya sudah pelajari dan saya sudah cek. Diganti-ganti aja kakinya, gak usah bersila. Kata Umar, orang itu datang. Kemudian fa'asnada rukbatai ala rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fakhidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam wa qala ya Muhammad akhbirni anil iman wa qala ya Muhammad akhbirni anil ihsan. 3. Dari situlah kita tahu tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kenapa Islam dulu baru iman, dan setelah iman baru ihsan. Kenapa setiap mukmin pasti muslim tapi tidak setiap muslim mukmin. Setiap muslim tidak belum tentu mukmin, tapi setiap mukmin pasti muslim. Setiap muhsin pasti mukmin, setiap mukmin pasti muslim. Dan itulah tingkatan, karena dia mulai dari Islam, dia mulai dari ihsan, dia mulai lalu dari iman, lalu kemudian terakhir ihsan. Dikatakan ikhlas tertingginya karena dikatakan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Itu kunci ibadah. Tapi tingkatan seseorang Islam, iman, ihsan. Tahu kata Umar gimana cara? Ini anak-anak penghafal Quran, coba buktikan. Ini saya lihat dengan mata kepala saya di Sudan cara anak-anak kalau mau nyetor. Nggak ada yang berani duduk bersila, ikhwan. Kalau duduk bersila, mohon maaf, di Sudan itu kayak orang beradab. Karena kita ngasih kaki kita kanan dan kiri ke guru kita. Ini beda adat ya, nggak ada masalah Pak, namanya beda adat. Tapi coba dibuktikan ketahanan betahnya kamu hafal duduk bersila dengan duduk yang seperti ini. Ini duduknya para penuntut ilmu. Kata Umar bin Khattab yang cerita, fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Ada yang pernah setoran kayak gini? Ya. Orang Indonesia males Pak, maunya kayak gini supaya sambil tidur juga bisa. Ya enggak? Tapi penuntut ilmu, lihat. Kata Umar, Jibril datang dari luar, gak ada yang kenal. Fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Dia tekuk lututnya. Perihal kalau capek, nah itu tinggal diganti. Ini ya, lihat ya. Mau seperti tahiyat boleh, mau duduknya kayak gini sambil nyantai boleh, ya. Capek lagi, angkat lagi gini boleh. Bisa diganti, gak akan capek. Tapi percaya sama saya, ini melatih konsentrasi. Pernah nggak nemu orang duduk kayak gini, tiba-tiba lagi dalam keadaan tenang? Yang banyak yang gimana? Gini kan? Sekarang saya tanya, yang ngajari duduk kayak gini siapa? Nenek-nenek kita orang Indonesia ya. Duduk nyantai namanya nak. Duduk nyantai. Ini duduknya para penuntut ilmu itu, para penghafal. Kalau di Sudan, saya nih biasa nih, kalau saya setoran, saya duduk kayak gini di sini. Teman saya di sini, orang Sudan. Teman satu lagi di sini, kayak gini semua. Jadi kita ngafal. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa. Bahkan sebagian itu ada yang jadi saking ini ya, atau apa aja. Walaqad fatanna walaqad atayna walaqad kadzdzaba. Apa saja duduknya seperti ini. Mereka baca dengan beda-beda hafalan. Ini
Misal saya lagi baca Maryam gitu, teman saya baca Al-Qasas, teman yang satu lagi baca Az-Zariyat misal, dan semua baca dalam keadaan seperti ini. Kita tahan sampai 2 juz. Duduk seperti ini membuat Anda berkonsentrasi. Percaya sama saya. Makanya dalam sholat dipakai. Benar ini. Cuman apa? Jiwa kita berontak. Apa kata jiwa kita? Capek Ustaz. Padahal belum dicoba. Kata Umar, ini dengar ini hadis demi Allah. Baca, ini hadis kedua dalam Arba'in Nawawiyah. Hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang Islam, iman, ihsan. Kata Umar bin Khattab, datang orang yang kita nggak kenal, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak dikenal di majlis, tidak ada yang kenal, tapi juga dia tidak kelihatan kalau dia orang safar. Dia dari mana ya? Datang, fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi, sini fa'asnada rukbatayhi, dia letakkan lututnya, ya, wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, lihat beradabnya. Kaffaihi ini telapak tangan, fakhidai paha. Ini, gini. Lihat duduknya Jibril. Siapa ini? Siapa yang duduk kayak gini? Jibril. Datangi siapa? Rasulullah. Ini hadis Muslim, ikhwan. Sahih. Dari kejadian ini kita tahu tingkatan Islam, iman, ihsan. Apa kata Jibril? Kemudian dia letakkan tangan seperti ini. Waqal, lalu dia mengatakan, kata Umar, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Qal, an tashhada an la ilaha illallah, wa tuqima as-salah, wa tu'ti az-zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila. In istata'ta ilaihi sabila. Islam, kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kamu dirikan salat, kamu tunaikan zakat, kamu berpuasa Ramadan, dan kamu berhaji jika kau mampu. Faqal, lalu Jibril bertanya lagi, akhbirni anil iman. Tingkatan selanjutnya, beritahu aku apa itu iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadarihi syarran kan aw khairan kan. Kata Rasulullah, akhbirni anil iman. Kata Jibril, beritahu aku apa itu iman. Kalau Rasulullah, kata Rasulullah, engkau beriman, percaya pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamatnya, hari akhiratnya, dan takdirnya, baik maupun buruk. Faqala akhbirni anil ihsan. Ini tingkatan tertinggi. Dan Jibril tidak berubah posisi duduknya, masih dalam posisi duduk. Dan beritahu aku apa itu ihsan. An ta'budallah, kata Rasulullah, ihsan, kamu menyembah Allah ka'annaka tarah. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Engkau menyembah Allah, beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihatnya, engkau yakin bahwa dia melihatmu. Itulah amalan yang dinamakan ihsan. Ini kenapa paling tinggi derajatnya? Karena masuk di dalamnya ikhlas. Tidak perlu dilihat orang, tidak perlu dikenal orang, tapi berbuat baik pada orang. Kita nggak harus kenalan Bapak Ibu sekalian. Saya nggak harus kenal siapa Bapak dan Ibu, namanya, tempat tinggalnya, nama anaknya. Tidak harus. Tapi yakini saja bahwa saya mencintai Bapak dan Ibu karena Allah. Saya datang ke sini karena kecintaan saya pada Quran. Saya datang ke sini karena kecintaan saya pada orang-orang yang menghafalkan Quran, wali-wali muridnya yang mengajarkan anak-anaknya untuk masuk pada pesantren-pesantren penghafal Quran. Maka karena itu kita datang. Banyak orang yang nggak perlu dikenal, tapi kebaikannya mengalir. Kiai Syukri mungkin nggak kenal saya, nggak hafal mati saya, tapi demi Allah kalau Kiai Syukri nggak ngasih izin waktu itu saya ke Libya, saya nggak bisa hafal Quran. Loh kok bisa dari Libya ke Sudan Ustaz? Nah itu cerita terpisah Bapak Ibu. Saya mau ke Libya, saya pulang. Konflik Libya, ini singkat aja ya, konflik Libya. Saya nggak jadi berangkat. Akhirnya saya ditawari oleh teman-teman angkatan saya yang waktu itu dibawa oleh Kiai Haji Hashim Muzadi rahimahullah, pimpinan NU zaman itu. Beliau bawa anaknya beasiswa di Universitas Abu Nur di Damaskus, Syria. Terus ada 3 angkatan saya di sana, ada Mukhlas yang sama-sama di Gotor 6 dulu ngabdi. Ada Misbah, ada Abdul Rahmat, konsul saya juga di sana. Beliau bilang, udahlah daripada kamu ke Libya konflik, kesini aja. Saya istikharah, saya bilang sama orang tua, bismillah kita berangkat. Saya berangkat, saya pamit, saya berangkat. Bayar ya, bayar. Ini nggak beasiswa, karena beasiswa Libyanya saya nggak jadi ambil.
Baru 1 bulan saya di Syria, saya ngambil Quran. Bayangkan tadi saya cerita sama Ustaz Daniel. Bulan pertama saya langsung cari syekh. Sesuai janji saya sama Kiai Syukri, saya untuk cari Quran. Di Gontor saya gak dapat Qurannya, maka saya mau nyari Quran. Bahasa saya dapat, disiplin ada, tapi Qurannya nggak ada. Ilmu agamanya, Qurannya belum. Masa keluar dari Gontor saya cuma hafal 3 juz. Saya merasa malu dan saya berangkat. Saya kira mudah ya, saya maunya itu datang langsung store 3 juz yang sudah saya hafal. Juz 28, 29, 30. Tambah nanti 3 juz lagi yang saya hafal di awal-awal waktu saya ngabdi di Gontor 6, juz 1, juz 2, juz 3. Jadi hafalnya 5 sampai 6 juz. Saya maunya storan 2 minggu. Bulan pertama selesai semua yang sudah saya hafal, tinggal hafal. Tapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, 2 minggu pertama kan dimulai dari Al-Fatihah. Storan setengah jam, hanya perbaiki Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Saya 3 ayat pertama Al-Fatihah itu 3 pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini 3 pertemuan. Maka saya lulus Al-Fatihah di Syria. Padahal saya dulu itu imam di Gontor, saya dulu guru ngaji di Gontor, saya dulu macam-macam lah, bahkan pembina JMK di Gontor 6. 2 minggu bayangkan adik-adik sekalian. Saya baru lulus yang namanya surah Al-Fatihah. Gimana Al-Baqarah? Karena benar-benar itu namanya lidah kita, itu namanya posisi mulut kita, pengeluaran huruf, makharijul hurufnya, sifat hurufnya itu diperhatikan. Merasa sudah pintar di negeri sendiri, di negeri orang lain. Kita Al-Fatihah 2 minggu baru lulus ya, 2 minggu saya baru lulus. Disitulah kita baru tahu dan sadar keluasannya. Maka saya berharap ini anak-anak yang selesai 30 juz jangan berhenti lah. Pasang jauh-jauh ya. Pasang jauh-jauh cita-cita. Jadilah pewaris-pewaris kebaikan bagi kiai-kiaimu di sini, bagi pendiri-pendiri pondok. Cari nak beasiswa, cari banyak nak, banyak. Akan engkau dapatkan ketika engkau sungguh-sungguh. Mahfuzat kita mengatakan, idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Kalau jelas kemauannya, kalau sungguh-sungguh Allah yang tunjukkan jalannya. Sebulan saya di Syria, sudah mau masuk Al-Baqarah, Allah kirim ya lewat email ya, lewat seorang ustadz yang kemudian juga bagian administrasi di Kementerian Agama. Lewat email saya dikirim hasil pengumuman daftar beasiswa Sudan. 14 orang saja angkatan saya, seluruh Indonesia. Saya satu-satunya dari Indonesia Timur, dari Makassar. Saya istikharah lagi, sudah nyaman di Syria tapi nggak beasiswa. Sudan beasiswa, kampusnya internasional. Saya istikharah untuk memudahkan orang tua saya, supaya saya tidak usah dibiayai lagi. Saya istikharah dan saya putuskan bismillah pindah. Maka dari Syria saya nggak balik ke Indonesia, dari Syria Damaskus saya langsung terbang ke Khartoum, Sudan. Untuk apa saya terbang? Untuk meringankan beban orang tua, karena di sana beasiswa. Tapi cita-cita utama saya ngafal Quran belum putus, adik-adik sekalian. Belum putus, itu niat utama. Kalau jelas niatmu, kalau jelas kesungguhanmu, Allah mudahkan hasilnya. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang saya harapkan dari anak-anak sekalian. Jadilah jembatan-jembatan kebaikan bagi orang-orang yang telah berbuat baik padamu. Saya itu terngiang-ngiang. Setiap kali saya malas lagi, saya ingat orang tua, saya ingat Kiai Syukri, saya ingat Ustaz Sujai, saya ingat saya kan keluar, saya mau ngafal Quran, masa saya malas-malas. Maka semester 3 dari sekarang, Allah mudahkan saya. Saya selesai hafal Quran semester 3. Selesai 30 juz saya sudah storkan ke Syekh. Bahkan 2 orang Syekh saya storkan, Syekh Adam dan Syekh Karamallah. 30 juz saya sudah selesai. Saya penuhi janji saya. Saya ikut lagi program 40 hari itu. Selesai lagi hafalan saya. Alhamdulillah Allah mudahkan saya. Kalau jelas kemauannya, kalau jelas cita-citanya, maka Allah akan buka jalannya. Dalam mahfuzat yang lain yang bisa kita lihat, man sara 'ala darbi wasal. Siapa yang berjalan pada jalannya dia akan. Cuman sayangnya seperti ini. Ya, ini mohon diperhatikan untuk adik-adik sekalian ya. Khususnya para santri kita ya, dan para orang tua. Sayangnya kadang-kadang apa yang dicita-citakan anak tidak sebanding yang dicitakan orang tua. Dan sebaliknya apa yang dicitakan orang tua tidak sebanding apa yang dicitakan anak. Saya baru saja ya cerita sama Ustaz Daniel di sini waktu tadi ada prosesi pemberian mahkota gitu. Saya bilang, Ustaz, orang yang paling berjasa untuk cita-cita anaknya jadi penghafal Quran itu ibu saya.
Adik saya itu Ustaz Fazrul Almi Gontor 2009, setahun di bawah saya. Kuliahnya di UIN. Nggak pernah ibu kebayang bahwa dia akan hafal Quran. Kapan dia hafal Quran? Selesai dari UIN Ciputat Jakarta. Saya ambil dia, saya bawa ke Sudan untuk S2. Di situ saya pertemukan dengan Syekh Sulaiman, dengan Syekh Ahmad Nurul Islam, dengan beberapa syekh. Saya pertemukan dia dan dia selesai hafal. Saya selesai hafal, adik saya selesai hafal. Saya nikah, istri juga hafidhah. Ini ada ustadzahnya di sini. Jadi jangan kaget ya, ini zaman itu masih boleh. Istri saya waktu saya nikah itu masih 16 tahun Bu. Baru selesai hafalan Qur'annya di pesantren tahfidnya. Saya nggak kenal. Sama kayak saya datang ke orang tuanya alumni Madinah. Namanya Ustaz Ikhwan. Ustaz Ikhwan sekretaris MUI Sulsel Kiai Tony. Sekretaris MUI Sulsel. Saya semester 5. Bawa ijazah Quran, lulus kampus belum. Tapi pengen nikah. Untuk apa nikah? Ada lingkungan. Orang yang ada di sekitar kita adalah orang yang dekat dengan Quran, menjaga diri dari maksiat dan dosa. Niatnya itu. Datang ke orang tuanya. Bahkan kata istri, belum ada orang yang datang. Saya berani datang, nggak punya ijazah, uang nggak ada. Modal apa? Modal beasiswa kampus, modal Quran yang baru dihafal. Datang ke sana, dites. Ini ngalang-ngalain ujian S3 ini. Tes akidah, tes masalah fikih, tes Quran, tes tafsir. Duduk 4 kali pertemuan. Baru kemudian dia mengatakan, ya sudah. Nanti Ustaz Ikhwan bilang, ya sudah, nanti saya kabari lewat SMS ya. Waktu itu zamannya SMS ya. WhatsApp belum ada kayaknya. Ya. Nanti saya kabari ya, nak. Nanti di telepon atau di SMS. Siap Ustaz, siap. Saya pulang, aduh udah berharap kayaknya nggak lulus. Tapi dipanggil untuk kemudian nazar dengan ustadzah. Lalu kemudian nggak lama 2 minggu saja. Setelah nazar, setelah diizinkan dianggap lulus. Wah berarti saya dalam hati bilang, wah saya lulus. Dianggap lulus, barulah melihat wajahnya ustadzah. Setelah lihat wajahnya, nikah 2 minggu setelahnya. Nggak lama, selesai. Saya balik, ustadzah saya tinggal di Indonesia. Lanjutkan sekolahnya, saya balik ke Sudan. Semester 6 saya siapkan semua. Saya imam masjid, saya bawa semuanya perkakas-perkakas di masjid itu saya minta